Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi berhubung Ko Awan, udah mulai nih, bentar. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Wah, pada kaget nih. Beda host kali ini ya. Jadi berhubung Ko Awan banyak persidangannya untuk live kali ini dan mungkin live kedepannya, saya bakalan gantikan Ko Awan untuk live pada TikTok hari Selasa ya. Jadi buat yang mau bertanya nanti boleh ya di type pertanyaannya, nanti saya jawab. Jadi nanti ya kita kenalan. Disclaimer dulu nih, bahwa semua yang gua sampaikan dalam video ini adalah pendapat pribadi saya 100% ya. Belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan saran dari saya untuk masalah perpajakan Anda, karena kan berbeda ya untuk setiap masalah perpajakan yang Anda alami. Jadi yang mau bertanya boleh di-type atau mau kenalan dulu nih, host baru saya. Jadi buat yang belum tahu ya, Ko Awan tuh banyak persidangan kita tahu ya di Petun, Pengadilan Pajak, banyak sekali ya kasus yang Ko Awan hadapi sekarang. Jadi karena Kamis Jumat tuh kan live coaching ya Ko Awan. Jadi kita tahu lah sibuk sekali Ko Awan ini. Jadi saya gantikan untuk live kali ini dan untuk live kedepannya ya mungkin ya. Ini buat yang sering join live-nya Ko Awan, pasti ada yang kenal saya lah beberapa. Ya, ada yang kenal gak nih Pak M. Tris? Jadi nama saya tuh Stanley Jonathan ya. Mana nih? Medan. Boleh teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ditulis langsung juga boleh. Atau mau kenalan dulu, karena kan pada belum kenal ya. Ngobrol santai dulu teman-teman kita. Gelap ya? Bentar ya. Oke, sudah terang. Ya, malam teman-teman semua. Jadi kali ini saya gantikan Ko Awan ya untuk live dan kedepannya juga mungkin. Ini ada yang mau ditanyakan? Atau kita mulai dari baca-baca apa? Berita pajak. Jadi tadi saya baru baca berita ya dari DDTC. Kalau Anda masih menggunakan PP 55 ya, sektor bisnis Anda misalnya adalah jasa, nanti yang dipotong kita harus menyerahkan suket PP 55 ya kepada pemotong agar dipotong 0,5%. Jangan nanti dipotong PPh 23, kita malah jadinya lombok nih. Pajak apa? PPh 0,5 lagi. Karena kan tidak bisa di PBK ya. Nah, ini mungkin pada kaget nih, yang live beda orang nih.
Oke. Jadi ini buat yang belum tahu ya, saya gantikan Ko Awannya untuk live kali ini dan mungkin ke depannya live Selasa TikTok ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Alsta. Apakah Anda Bapak Hendrix? Ya, ya Pak, betul. Jadi kalau yang sering join live-nya Ko Awan mungkin beberapa ada yang tahu lah. Saya tuh sering jawab pertanyaan, bantu-bantu Ko Awan lah. Jadi Ko Awan ini lagi banyak persidangan ya, kita tahu lah. Beliau tuh apapun digugat. Jadi lagi sibuk juga sidang, gak kekejar ya waktunya. Karena kan Senin live IG, kok Selasa live TikTok, Rabu free-nya cuma sehari. Kamis Jumat kan live coaching nanti kan. Jadi agak sibuk lah kawan. Oleh karena itu saya yang gantikan ini untuk live kali ini dan kedepannya. Oke, sebentar teman-teman. Kalau ada pertanyaan ditulis saja teman-teman. Cari berita dulu. Sebentar. Oke, dari Bu Riana. Peraturan baru di bulan Juli apa saja ya? Oh, banyak Bu. Di DTC, kalau di post beritanya boleh dibaca Bu itu. Karena kan menambah wawasan juga ya. Biasanya pun saya baca dari DTC ya. Misalnya kayak tadi itu yang UMKM, kok misalnya kita masih UMKM ya, kan saus yang kita dipotong itu kan 0,5%. Jadi kok kita tidak menyerahkan suket ke pemotong, nanti pemotong kan memotong kita 23 ya kan, dikira bukan UMKM gitu. Nanti kan jadi sayang, atas yang dipotong tuh tidak bisa kita kreditkan kan, jadi harus bayar 0,5 lagi setor gitu. Jadi ini buat ada yang mau bertanya, tulis saja, jangan ragu. Kita kalau mau kenal juga boleh ya. Kita ngobrol santai dulu lah nih. Host baru nih. Oke, dari Pak User 17873878278. Izinkan mau tanya, kok tarif pajak atas jasa konsultasi keuangan di mana kita sebagai perorangan? Ini maksudnya perorangannya, buka jasa konsultan gitu ya, konsultan keuangannya. Itu nanti kita tuh dipotong PP 21 ya atas jasa yang kita berikannya. Menagihkan ke perusahaan atas jasa tersebut kena pajak apa ya kan? Oke Pak User, jadi kita tuh nanti bakal dipotong PPh 21 ya oleh si perusahaan tersebut, karena kan kita orang pribadi ya. Nanti tarifnya tuh 50% tuh karena kita pakai NPPN ya. Nah, nanti perlu cetak tuh suket NPPN itu. Jadi dipotong 50% kali itulah tarif PPh 17 yang 515 gitu itu. PP 21. Kalau nanti badan 23. Gitu sih Pak. Semoga terbantu ya Pak. Ini kenalan dulu nih kita, atau gimana? Host baru. Oke, dari Pak saya Golden. Kak, kalau CV gak ada karyawannya gimana? Bolehkah? Saya rasa boleh-boleh saja sih, Bu. Gak ada aturan sih. Kok misalnya gak ada karyawannya, gak masalah sih. Tapi tak perlu lapor P21 ya. Nanti akhir tahun, nanti masa Desember tetap perlu lapor PP21. Saya rasa itu saja sih Bu, gak ada masalah ya. Ya, semoga terbantu Bu.
Sayap Golden. Oke, Pak User. Oke, misalkan simulasikan. Oh iya ya. Pak User, fee-nya 20 juta. Ya Pak, nanti tinggal dikali 50%, baru nanti 10 jutanya itu kita kalikan dengan PPh 17 yang 15% itu. Ya, oke, semoga terbantu Pak User. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Ko Awan banyak persidangannya. Kita tahu kan Ko Awan tuh sering gugat-gugatan dengan DJP karena kan banyak kasus ya dari Ibu Feli, PT Arion ya, kita tahu lah ya, banyak kasus. Jadi Ko Awan tuh tidak sempat untuk live TikTok ya. Jadi saya gantikan untuk live TikTok hari Selasa gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Besti Kucing. Umur berapa nih? Oh, masih muda, Pak. Berapa ya? 18 kayaknya. Baru lulus kemarin. Kenalan dulu kita teman-teman, buat yang belum kenal nih. Ini nama saya Stanley ya. Buat yang belum kenal ya. Oke, dari Pak User. Oh gitu aja ya. Terima kasih arigato. Oke, sama-sama Pak. Semoga terbantu. Kita ngobrol-ngobrol dulu, ada pertanyaan juga boleh ya, ditulis saja, nanti saya jawab. Dari Pak User, saya cuma bisa kasih like aja kan. Oke, terima kasih Pak, udah membantu kok. Tumben ya, sepi nih live TikTok, biasanya rame ya. Jadi ini berhubung satu device saya lagi di charge ya, jadi tidak bisa baca berita gitu loh. Nanti kan jadi keluar dari live ini. Mungkin minggu depan lah nanti. Ini buat saja nih. Nanti saya jawab ya. Atau mau ngobrol santai juga boleh. Aduh, ketekan apa nih? Bentar. Oke. Ini selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi saya gantikan Ko Awan nih buat yang belum tahu nih untuk live TikTok pada hari Selasa. Mau ajukan pertanyaan boleh ditulis saja atau nanti mau tanya-tanya tentang yang lain juga boleh ya, ngobrol santai juga boleh kita. Dari Pak Syak Golden, jadi kok CV gak punya karyawan, orangnya jadi karyawan atau gimana Kak? Jadi CV itu tidak boleh terima gaji ya kok untuk direksi yang kita tuh kok misalnya ada store modal gitu tidak boleh jadi karyawan. Jadi ngambilnya lewat prefer Bu. Gitu. Kecuali PTP, PT boleh itu ya. Oke, semoga terbantu Bu, Syap Golden. Dari Pak Michael. Menurut saya tergantung sih itu, Pak. Karena ya ada juga kemarin ya yang sediakan jasa itu. Oke, semoga terbantu ya, Pak Michael. Oke, dari Bu Noi. Oh, Bu Noi ini. Oke, malam Bu Noi ini saya ganti yang kawan nih. Kenal nggak Bu Noi? Pak M Tris. Ada follow kan kemarin. Kak, kalau CV direktur yang sudah terlanjur ngambil gaji gimana Kak? Oh, tidak apa-apa Bu. Nanti lain kali kita
jangan ngambil lewat Priva aja. Sayang juga kan kalau misalnya kita ngambil ke dosis itu. Oke Bu, sangat terbantu Bu Noi. Oke dari Bapak Pin. Malam Pak, Pak Pin. Malam mau tanya dividen atas saham dijual kembali apa harus lapor juga? Dividen atas saham dijual kembali apa harus dilapor juga? Oh, dividennya, terkait dividen tuh wajib ya. Kok misalnya kita dapat dividen tuh kan dari misalnya kita pegang saham dari perusahaan TBK tuh kan kita dapat dividen misalnya. Nah, sebenarnya kan harus dikenakan pajak 10% kan, atau yang final itu. Jadi kalau kita tidak mau dikenakan 10% PPh final for strike 3 tahun ya di e-reporting investasi nanti. Jadi nilainya harus tetap sama ya. Kalau enggak nanti bakal ditagih tuh sama AR 10%. Oke, Pak Pin, semoga terbantu. Oke, dari Bu Nah, ya kenal dong Kak Empress. Iya. Pertama kali nih saya live di TikTok. Jadi karena aku awan banyak persidangan kan capek juga kan. Senin live Instagram, Selasa live TikTok. Kamis nanti live coaching lagi kan, PKPP. Jumat PSTP atau PKPP nanti. Sabtunya paling 3 hari lah breaknya. Karena kan ya capek juga kok jadi kawan. Jadi saya gantikan gitu untuk live TikTok hari Selasa. Oke, Bu Noi, semoga terbantu. Oke, dari Bapak Pin, pembagian dividen dari perusahaan. Oh, dividennya Pak. Ya, kena PPh final 10% Pak. Jadi, agar tidak kena PPh final 10%, kita harus investasi. Jadi, daftar investasinya tuh nanti ada di PMK berapa ya? Saya lupa. Tapi, ada emas juga termasuk tanah, bangunan. Karena banyak lah, nanti bisa dicek tuh di PMK berapa tuh, saya lupa. Tapi ada daftarnya. Semua teman tuh Pak Pin. Wah ini tumben ya, live TikTok nih sepi, biasanya rame. Jadi ngobrol-ngobrol aja lah kita. Dari Bu Noi, KM Trades kalau udah terlanjur ambil gaji dari 5 tahun yang lalu haruskah pembentukan SPT tahunan? Kok menurut saya sih gak usah ya Bu ya. Dan pajak yang kita bayar atas PP 21 itu kan apa kali Bu? Menurut saya sih gak usah pembetulan ya Bu. Gak ada masalah sih. Yang penting nanti untuk kedepannya kita ngambilnya lewat prefer saja. Jangan lewat gaji lagi karena kan tidak boleh ya. Dan sayang juga lah kena pajak progresif kan lebih mahal. Prefer kan kita gak usah bayar. Oke Bu Noy, mau terbantu. Dari Pak Syed Golden, prefer sama sekali tidak kena pajak apapun ya? Iya Pak, nggak kena dari laba ditahan ya. Jadi nanti di ekuitas modalnya itu kita kurangi laba ditahannya. Jadi laba ditahan tuh hanya bisa dikurangi lewat dividen atau prefer ya Pak ya. Oke, semoga terbantu Pak Syed Golden. Pak Instats 27, ini kawan. Kawan cilik ini. Bukan Pak. Salam kenal dulu kita, kenalan. Pak Stanley. Ini nama saya tuh Stanley Jonathan ya, buat yang belum kenal. Jadi saya tuh gantikan Ko Awan untuk live TikTok hari Selasa dan ya mungkin untuk kedepannya bahkan saya ganti juga sih. Jadi yang live TikTok Selasa tuh saya gitu. Karena Ko Awan kan sibuk tuh, banyak sidang pengadilan pajak, petun, ya kan. Semua mau digugat Ko Awan nih. Hakim pun digugat. Oke, semua tuh Pak Instas. Dari Pak Syed Golden. Jadi prefer hanya perlu dicantumkan di SPT pribadi saja ya?
Paling naikin harta saja sih Pak, nanti di SPT tahunannya yang pribadi gitu. Nanti kita lihatlah kalau misalnya kita beli mobil atas prefer tersebut, ya kita tambahin mobil di aset harta kita gitu, SPT tahunannya aja ya. Karena berhubung device saya satu lagi itu lagi di charge itu ya 0%, jadi nggak bisa baca-baca berita, jadi kita ngobrol santai aja nih. Dari Bu Noi, Kak, iya Kak, bayar pajak dan denda lagi ya, cuma katanya harus koreksi fiskal ya Kak MTS. Iya Bu, nanti potensi di koreksi fiskal ya, karena kan isi fiskal saja sih. Tapi kan sudah lewat 5 tahun ya, 5 tahun tuh ya aman-aman lah. Semua terbantu Bu. Ya bagusan lewat prefer saja sih Bu, tidak usah apa kan, bayar pajaknya. Paling berapa kita ambil gaji, paling maksimal 4,5 PTKP, nggak potong. Nanti potensi koreksi fiskal lagi kan, jadi terhutang kita KB. Belum lagi denda-denda nanti berapa, 1,5 ya per bulan. Bagusan privat sih Bu, nggak kena pajak ya. Kalau udah kena PP21 potensi koreksi nanti ribet juga kan. Ya kedepannya privat saja sih Bu. Semoga teman tuh Bu Noi. Ini tumben ya, live TikTok nih sepi-sepi. Biasanya rame-rame gitu kan. Jadi enak nih ngobrol-ngobrol kita. Sampai jam berapa nih kita ngobrol-ngobrol? Kok biasanya aku awalnya kan sampai jam 9 ya. Ya kan santai aja nih. Palingnya jam 10 lah mentok-mentok. Oke, dari Pak David QM Bun. Kalau kondisi PT lebih bayar, terus untuk tahun berikutnya tidak bayar cicilan PP 25 aman nggak? Wah, bahaya itu Pak. Kalau kita LB ya bagusan kita hanguskan ya. Untuk PP 25-nya kita hanguskan. Ataupun kita boleh tambah penghasilan tidak teratur ya. Karena kan tidak diikutkan nanti dalam perhitungan. Yang penting jangan koreksi beban-beban lah. Nanti jadi ketidaksesuaian tuh. Jangan. Kalau untuk beban-beban jangan dikoreksi. Antara dihanguskan atau kita tambah penghasilan aja dari penghasilan tidak teratur. Kan tidak diikutkan kan dasar perhitungan 25. Menurut saya tetap harus bayar ya Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak. Oke. Bu Noi ini dari mana nih asalnya? Dulu 5 tahun masih deg-degan. Ini ke depannya ngambil privat aja sih Bu, biar gak deg-degan. Tidurnya lebih nyenyak gitu. Dari Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang ya. Ini tadi saya habis nonton YouTube-nya Kok Wan tuh. Lucu ya. Yang gemuk nanti ditembak. Tahu lah maksudnya. Jadi tadi saya nonton
videonya Ko Awan ya. Tadi itu Ko Awan lagi baca berita terkait pendapatan negara turun gitu. Nah, kita nih WP yang misalnya seperti Bu Noi nih 5 tahun ya kan, kesalahannya berharap waktu cepat berlalu ya, biar aman gitu. Ini siap-siap nih Bu, karena kan kita harus waspada ya, nanti nih Cortex ya kan, takutnya tuh nanti kita dikejar gitu, karena kan ya kita tahu lah, pemerintah lagi butuh duitnya, karena program-programnya tuh yang diusung Pak Prabowo tuh ya lumayan berat lah untuk anggaran nanti. Ini kita tahu lah bakal berburu. Oke, ini buat yang baru bergabung, malam semuanya. KM Trades masih bunda banget. Ternyata kecil-kecil udah pintar banget. Gak lah Bu, masih harus belajar kita. Karena kan ya masih ada jalan yang gelap gitu. Jadi saya tuh baru ngikut Ko Awan baru berapa bulan ya? 4 bulan kayaknya. Saya ngikut tuh kurang lebih 4 bulan tuh saya sudah jadi testimoni di websitenya PKPP ya. Ya walaupun jadi testimoni ya memang bangga sih, ya tapi tetap kan harus belajar gitu. Karena Ko Awan lebih tahu ya untuk perpajakan lebih mendalam beliau. Jadi masih harus belajar dari Ko Awan. Ya mungkin nanti 1 tahun 2 tahun ke depan bakal melampaui Ko Awan sih. Kita optimis dulu lah. Oke Bu Noi. Oke, ini buat yang baru bergabung, selamat malam teman-teman semua. Kalau ada yang mau dipertanyakan, tanya aja. Akan usahakan saya jawab. Ini mau yang buat yang baru masuk, boleh mau kenalan juga boleh ya. Oke, dari Pak David. Kok kalau cicilan PP 25 bulanan kita gak cicilin, terus nanti langsung bayar 29 tahunan, resikonya apa? Oke, jadi ini pernah ada kasus juga ya. Kalau untuk orang pribadi sih boleh ya, untuk langsung bayar 29 gitu. Oke, misalnya kerja bebas, jadi boleh saja sih kalau orang pribadi, tapi ya kalau untuk badan wajib cicil sih. Kalau misalnya wajib cicil sih, kalau untuk badan ya bagusnya dicicil lah Pak. Kan meringankan juga kan, kalau misalnya terutang kita 2 miliar tuh, bingung juga dari mana kita cari langsung kan. Kok cicil kan santai-santai bayarnya ya kan, 200 juta per bulan gitu, kurang lebih 200 juta. Oke Pak David, semua terbantu ya. Kan ngobrol-ngobrol santai juga boleh. Mau tanya di kok misalnya teman-teman yang semalam sudah tanya di live IG namun belum dijawab Ko Awan, juga boleh ya tanya di sini, nanti saya jawab. Boleh dicocokkan kok nanti jawabannya di YouTube, kan ada di posting Ko Awan tuh nanti. Namun ya agak lambat gitu kok Ko Awan jawab kan, karena sibuk ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan boleh langsung saja ditulis ya. Nanti minggu depan kita baru baca-baca berita pajak ya, karena device saya lagi dicas nih. Oke, ini buat yang belum tahu ya, Ko Awan tuh banyak persidangan di pengadilan pajak atau di petun ya. Jadi kita tuh ya kasihan lah sama Ko Awan kan, banyak persidangan, jadi saya gantiin Ko Awan live TikTok hari Selasa gitu.
agar tidak terlalu berat lah. Ini aku rasa pada pindah ke IG ya, karena minggu lalu udah diumumin ke awan untuk pindah ke IG ya. Mungkin pada belum tahu sih, jadi nggak apa-apa lah, kita ngobrol santai dulu. Dari Bu Dewi, kalau kerjasama bentuk CV bagi hasil kena pajak gimana? Nggak kena pajak sih Bu menurut saya. Kok misalnya ada dua orang ya pendirinya, pembagian hasil nggak kena pajak Bu, kecuali dividen ya. Dividen tuh masih harus kita investasikan atau kena PPh final 10% Bu. Itu aja sih Bu. Kok CV aman-aman saja sih menurut saya. Sama teman tuh Bu Dewi Nu. Oke, ini buat teman-teman yang baru bergabung, kita kenalan dulu ya. Bu Noi, KM Tricks, kalau Bu Pot 23 tuh kita dipotong pihak lawan bisa dilihat di DJP ya. Tahu saya kalau tam ya nanti Cortex tuh bisa pre-populated kok, setahu saya gitu. Kok untuk sekarang setahu saya belum bisa ya. Ya teknis pun saya belum terlalu paham kan karena belum bisa akses DJP. Tapi setahu saya nanti di Cortex bakalan ada pre-populated sih. Kayak faktor masukan nanti sistemnya. Semua terbantu Bu Noi. Jadi teman-teman yang baru bergabung, buat yang belum tahu ya kenapa hostnya ganti. Jadi kok awan tuh sibuk ya, jadi saya gantikan. Oke, dari Pak Syed Golden, kalau Cortex apa juga bisa lihat 5 tahun ke belakang? Wah, tuh saya kurang tahu sih. Kalau Cortex tuh ya nantilah baru saya pelajari. Saya belum jelas juga kan, belum diimplementasikan juga. Nanti kan Juni ya kok gak salah ya. Iya, Juni diuji coba, nanti Juli udah mulai tuh Cortex implementasi ke seluruh daerah. Kayaknya sih begitu ya. Mau teman tuh Pak Syed Golden. Pada pindah ke IG nih. Jadi TikTok sepi itu ya. Mungkin minggu depan rame gitu. Padahal belum tahu kali. Duh, mau bahas apa nih? Ada saran nggak teman-teman? Bosan juga kalau dulu gini aja kan. Saran mau bahas apa atau tanggapi berita apa juga boleh. Oke, ada pertanyaan dari Bu Ije Solisa. Kok dapat SP2DK dari AR diminta perincian buy, sedangkan SPT tahunan final 0,5% apa harus rinci bayarnya? Oh, sorry Bu, ini PPh final 0,5 tuh bulanan ya, SPT masa. Jadi nanti per masanya itu misalnya omset per masa tuh kita bisa bulan Januari ya, omset 200 juta. Nanti kita kalikan tuh, bukan tahunan ya Bu ya, SPT masa. Apa harus dirinci bayarnya? Biasanya ya bagusan rinci sih. Semua terbantu Bu Jeso. Dari Bu Pecelin, aku mau tanya kalau pakai 0,5% final terus PP dua-duanya
Oh, jadi kita ada PPA 22, tapi kita belum bisa kreditkan kan karena masih final gitu. Bisa dikompensasi sih, Bu. Atau nambah pensiun juga boleh. Jadi kan nambah harta juga kan. Bisa beli aset juga gitu. Mau bahas apa nih kita teman-teman? Soalnya nih device satu lagi nih lagi dicas, belum bisa, jadinya belum bisa baca-baca berita pajak nih. Kalau ada saran dari teman-teman mau bahas apa juga boleh ya. Kalau ada mau ditanyakan juga boleh ya teman-teman. Ini buat yang baru bergabung, jangan kaget ya hostnya ganti gitu. Dari belum ada pertanyaan. Oke, dari Bu Noy, KM Trades bahas yang pemerintahan yang kurang penerima pajak tahun ini. Kurang penerima pajak tahun ini. Wah, ini Bu Noy setia menunggu nih. Pada belum tahu kali ya live di TikTok ya. Sebentar. Oke. Mungkin ini masih pada dikiranya tuh Oh ya, nanti rekamannya ada di YouTube ya, besok di post oleh Ko Awan dan tim. Jadi buat yang mau nonton rekamannya juga bisa di YouTube nanti. Ada juga. Ini buat yang mau bertanya tulis saja ya, jangan ragu-ragu. Sama-sama belajar kita. Oke, Pak Sep Golden. Kak bikin pembukuan CV per bulan harganya berapa? Untuk pembukuan ya paling murah sih kita pakai apa aja ya, vendor ya. Kayak Accurate tuh murah juga sih. Kok biasanya aku awan saranin tuh kisaran per bulan kok gak salah 300.000 itu.
murah. Jadi nanti kita jika mau buat laba rugi neraca itu udah otomatis, jadi nanti kita tinggal ngeklik aja itu udah memudahkan. Ini nanti tinggal kita masukin aja tuh di SPT. Bagusnya sih kalau misalnya masih belum ada karyawan untuk ngurusin, kita pakai Accurate bisa ya, atau vendor lain juga bisa sih. Jangan dibawa sendiri pak, pusing itu. Ada yang gratis juga sih setahu saya. Atau kita bahas kasus di PSTP, saya jawab jadi nambah wawasan gitu. Mau gak teman-teman? Bu Noi, Accurate mahal untuk setiap awalnya setup awalnya KM Trace. Oh, saya belum pernah pakai sih bu. Jadi biasanya kawan kan nyaranin tuh pakai Accurate nya. Mungkin kita baca-baca pertanyaan di grup PSTP. Screennya nih terlalu panas. Ini buat yang baru bergabung, ada pertanyaan boleh ajukannya, gak masalah kok. Ini nanti akan saya jawab. Ini pada belum tahu kali ya, dikira live siapa gitu. Dibajak akunnya, dikira gitu ya. Jadi saya gantikan Ko Awan ya untuk live ya. Buat teman-teman yang belum tahu nanti dikira ngebajak nih, kebajak akunnya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Lili. Kok cara lapor SPT PP21? Ya. Oh, cara lapor PP21. Nanti di pra-pelaporan aja, Bu. Nanti di import ya. Kemudian nanti di SPT masa tinggal kita lapor, input bukti NTPN. Gimana untuk perusahaan? Sama aja sih, Bu. Di YouTube-nya Pak Faris Yustion juga ada untuk lapor PP21. Untuk teknis saya masih awal ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pemotongan dan lain sebagainya, pemungutan tuh saya udah bisa sih. Kalau teknis tuh saya masih kurang bisa ya, karena belum bisa akses DJP online. Nah, tapi di YouTube-nya Pak Faris Yustion ada sih Bu. Nanti di search saja sih untuk cara pelaporannya. Itu berarti sudah ada di DJP ya? Sudah ada Bu. Nanti di DJP online sudah ada. Kalau untuk teknisnya dari awal sampai selesai tuh ada di YouTube-nya Pak Faris Yustian sih. Nanti kita tinggal search saja. Oh, yang CSV. Tapi untuk CSV itu nanti kita input di Excel dulu ya. Jadi misalnya ada 10 nih bulan ini yang kita potong. Jadi nanti kita input dulu tuh satu-satu di Excel ya kan. Input dari NPWP ya kan. DPP-nya kita input satu-satu. Kemudian nanti kita langsung ke DJP. Nanti di pelaporan tuh ada tuh. Nanti import ada tuh buttonnya tuh untuk import kan. Nanti kita tinggal pilih aja sih filenya Excel mana itu. Udah sih gitu doang sih Bu. Itu file CSV nya apakah sudah disediakan di DJP? Oh, untuk filenya tuh kemarin saya ada ya kemarin, tapi saya kurang tahu sih itu dari siapa yang ngebuat. Saya
kurang tahu juga sih. Dia tahu dari mana gitu yang buat. Seperti di SPT badan yang CSV-nya sudah di aplikasi. Oh, saya kurang tahu sih kalau yang kurang tahu sih. Tapi ya kemarin ada sih, saya kemarin ada. Karena pernah waktu mau pelaporan SPT badan CSV-nya tuh sudah ada di JP. Oh, ini e-form Bu. E-form memang sudah di apa di DJP sudah ada memang. E-form kan. E-form ya. Nantilah minggu depan kita baru bisa baca-baca berita pajak. Ini kayaknya pun belum ada yang masih kurang banyak orang kurang tahu ya kok. Salah satu ada live TikTok ya. Jadi nantilah kita lihat dulu ya kan. Minggu depan rame gak? Oke, dari Bu Noy. KMTS PSTV gimana? Seru gak? Wah, seru sih Bu. Sana kita ya bertanya, tanya jawab juga ya kan. Jadi saya juga lumayan aktif ya kalau untuk di PSTP. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang buat member PSTP juga bisa sih ditulis di sana, nanti saya jawab juga bisa. Di sana kan ya lebih banyak senior-senior, jadi untuk PSTP ya buat saya jawab-jawab sih gitu. Seru sih Bu. Boleh bergabung sih Bu di PSTP nanti. Ketemu saya awalnya. Nah, tapi live coachingnya bukan bulan ini ya, bulan ini PKPP ya. Nanti kita tunggu aja sih Awan adain untuk PSTP agar bisa ketemu di live coaching nanti. Soalnya sayang kan kalau belinya itu sebelum eventnya kan nggak bisa ikut live coaching. Jadi harus tunggu kan. Oke, dari Bu Lili. Sorry, teknisi pelaporannya tadi input semua NPWP karyawan lalu bagaimana lagi kok? Oh, yang CSV import di itu ya, di PP21. Kita tinggal input di Excel saja sih Bu. Nanti di Excelnya tuh udah ada sediakan tuh kayak misalnya kolom NPWP ya kan, kode objek pajak. Itu nanti tinggal kita isi aja. Setelah kita isi nanti itu kita tinggal import ya. Dari import kemudian kan muncul tuh nama-nama yang kita potong. Jadi nanti kita tinggal buat tuh e-billing ya. Tinggal kita pelaporan saja sih NTPN-nya. Itu. Semoga terbantu Bu Lili. Kok ini ada private C gak ya? Saya belum Bu, belum private. Kemarin saya dengar ke Awan tuh private tuh tidak terlalu apa ya berpengaruh sih menurut saya. Karena kan tuh private menurut saya hanya kertas ya. Sertifikat tuh ya gak ada artinya juga sih, tidak mencerminkan kepintaran atau dalam menguasai perpajakan gitu. Saya sih gitu. Karena kan ya yang kita pelajari di sana kan kebanyakan teori ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kok kita bandingkan ya di PKPP dan Brevet tuh menurut saya jauh berbeda sih. Ya karena kan kok di PKPP banyak tuh konsultan-konsultan WP yang banyak masalah gitu kan. Jadi belajar juga masalah langsung yang terjadi di lapangan. Kok di Brevet kan kitanya belajar teori gitu. Cara ngitung PPT 1, 2, 3, gimana-gimana gitu kan. Menurut saya nggak terlalu berpengaruh sih kalau untuk Brevetnya. Jadi makanya saya nggak ikut gitu. Oke, dari Bu Lili. Kok PPA 23 itu untuk pembayaran bukti potong dan pelaporan setiap tanggal berapa ya? PPh unifikasi itu penyetorannya tanggal 10 ya. Kalau untuk pelaporan tuh tanggal 20.
Oke. Penyetoran tanggal 10, pelaporan tanggal 20. Ini kan sudah tanggal berapa nih? 14. Berarti 6 hari lagi untuk pelaporan thresholdnya. Gitu. Semua terbantu Bu Lili. Dari Bu Noi. KMT berarti sekolah lah akuntansi ya. Oh, saya baru tamat sih Bu, kemarin kan bulan lalu habis ujian. Setelah ujian nih saya langsung kerja gitu ya. Kerja jadi pegawai pajak di salah satu perusahaan lumayan gede juga sih. Ini belum masuk kuliah. Jadi nanti bulan 6 pertengahan gitulah baru mulai pembelajarannya. Jadi nanti saya kisaran bulan 6 lah nanti baru daftarinnya. Belum ya, tapi rencana akuntansi sih. Oke, semua terbantu Bu Noi. Dari Bu Lili. Tapi untuk soal pajak kau memberikan soal impor ekspor perlu belajar di mana? Oh, ini terkait ekspor impor ya. Ekspor kita gak usah ribet sih Bu. Ekspor kan kita hanya perlu itu PPN udah gak kena ya kan. Paling ya itu kita ekspor setahu saya nggak ada apa ya, nggak ada pemotongan sih. Kok impor sih kita palingan bea masuk ya, bea masuk, kemudian PPN nanti tuh dipungut sama pihak apa bea cukainya, kemudian PPh 22 sih, itu aja sih, tiga hal itu aja. Kok untuk impor. Semua teman tuh Bu Lili. Kalau lewat tanggal 10 bagaimana? Soalnya tadi saya baru bayar. Wah, jadi telat tuh. Pak GFTYFR. Umur berapa? Wah, masih muda, Pak. Palingan berapa ya? 18 kayaknya. KTP 18 ya. Oke, Bapak Tin. Untuk Ibu Lili. Kalau lewat tanggal 10 kan ada denda, ya nanti ditagih lewat STP. Ya, Pak, setuju. Betul ya, lewat STP ya. Nanti ditagihnya. Ekspor tetap harus lapor SPT masa PPN. Oh ya, kalau untuk PKP ya, jadi nanti namun kode objek pajaknya sih, Pak, apa namanya? Ya, nanti pilih yang dibebaskan gitu. Walaupun ya tidak dikenakan ya setahu saya PPN. Namun ya nanti tetap harus buat apa sih faktur gitu. Nanti pakai TIN tuh buatnya, karena kan orang luar ya yang beli gitu. Oke, dari Bu Lili. Ya, ekspor impor kok tidak salah, kalau tidak salah ada PPN. Impor setahu saya ada. Impor tuh ada 3 ya. Bea masuk, kemudian PPN sama PPh 22. Gitu. Kok ekspor sih saya kurang tahu sih kok ekspor. Tidak akan kena denda kan kok. Ya kalau bayarnya di bawah tanggal 10 ya tidak dikenakan sih. Kalau sudah tadi baru bayarnya tuh ya potensi saja sih dikenakan denda. Nantilah kita lihat ada STP gak. Kadang kan bisa aja sih misalnya ada denda, hanya saya kok misalnya kecil kan paling ya lihatlah nanti ditagih atau enggak ya kan. Oke, dari Pak Sak Golden, bayar pajak UMKM perorangan paling telat tanggal 15 kan tiap bulan. Ya Pak, tiap 15, paling lambat tanggal 15, betul. Oke, semoga terbantu Pak Sak Golden. Dari Bu Lili, tadi soal kawasan berikat impor ekspor bagaimana ya untuk pembelajarannya? Oh, ini maksudnya untuk PDF-nya nih. PDF-nya biasanya saya dapatnya dari Pak Endra sih. Kalau untuk PDF-PDF gitu, kayak misalnya kemarin yang baru update ke Ter gitu-gitu kan, saya dapatnya dari Pak Endra sih. Kalau ini Bu Lili sudah join ke PKP, nanti boleh minta ke Pak Endra aja sih.
Materinya tuh nanti dari kok Ibu ada join PKPP ya. Nanti dari Pak Hendra tuh sudah di apa? Banyak tuh data dari Pak Hendra tuh. Gudang informasi kan Pak Hendra tuh di PKPP. Oke, dari Pak Tin, ekspor PPN 0%, tapi PLB dilaporkan di SPT masa PPN. Setuju Pak, ekspor PPN 0%, tapi tidak harus buka auto pajak kan? Karena kan ya biar bisa di track gitu loh. Wah, ini udah mulai rame nih. Sampai jam berapa kita nih teman-teman? Ngobrol santai gitu ya. Ya besok kan saya kerja itu. Tapi ya bisa lah sampai jam berapa? 9.30, jam 10 gitu. Ngobrol-ngobrol kita. Juga boleh ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Atau ya ataupun ada saran juga atau yang mau dikoreksi juga boleh ya. Ini Pak Tini jago pajak ya nih. Pada kaget nih. Oke Pak Yong, jadi buat Pak Yong ya nih ya. Keuangan tuh kan banyak persidangan, pengadilan. Semua kan digugat, hakim pun digugat, ya kan? Jadi keuangan tuh karena banyak persidangan ya waktunya kan mepet gitu, capek juga kan. Karena kan ya udah tua juga lah kawan. Intinya kok misalnya keuangan masih live TikTok tuh kan capek itu. Senin live IG, Selasa live TikTok. Nanti Kamisnya itu live coaching PKPP. Jumat nanti live coaching lagi kan. Jadi sibuk banget gitu loh. Jadi ya capek juga sih. Jadi oleh karena itu ya saya gantikan lah keuangan untuk live TikTok Selasa. Jadi ya jangan punya siapa nih ya kan kebajak pula akun keuangan nih sama bocil. Oke ya Pak Yong. Jadi nama saya tuh Stanley Jonathan ya. Biar kenalan kita. Dari mana nih Pak Yong? Asal mana domisili? Dari Ibu Noy anaknya kawan. Bisa sih. Kawan kan umur berapa tuh? 30-an, 34 kalau nggak salah. Saya masih 18 ya. Beda lumayan jauh sih. Oh, dari Surabaya. Kok saya Medan, Pak? Itu. Saya ganti angko awan gitu live-nya. Jadi ya mungkin kedepannya juga bakalan saya sih. Ini mungkin pada belum tahu ya, karena minggu lalu kan Ko Awan sampaikan kalau kita bakalan pindah ke IG gitu kan. Jadi ya dikira Selasa tuh gak ada live TikTok gitu loh. Jadi makanya pada sepi. Ya ini device saya satu lagi juga lagi di charge nih. Jadi ya kita nggak bisa baca berita pajak gitu loh. Ini minggu depan lah kita baca-baca berita pajak gitu ya kan. Ini ada yang mau dipertanyakan juga boleh ya. Kita sampai jam 9.30 aja nih. Karena kan besok saya kerja ya bisa lah santai-santai kita. Jam 10 maksimal gitu. Oh, live-nya nih udah di setting ya sama Ko Awan. Sebentar. Ini jadi sering ketekan undangan nih saya nih. Oke, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditulis juga ya. Oke, Pak Yong ada pertanyaan Pak Yong?
Oke, dari Bu Noi. Kak MT, thank you sharingnya, izin mau tidur. Oh, ya udah mau pada udah mau cabut ya? Oke. Aman Bu Noi, aman aman. Tidak ada, Bro. Oke. Atau kita sudah aja ya? Udah pada mau tidur nih. Kok lama tidurnya? Ini buat teman-teman jika ada pertanyaan boleh ditulis juga ya. Saya tunggu nih. Kalau nggak ada nanti kita end aja sih. Paling minggu depan kita lanjut lagi. Nanti saya siapkanlah device satu lagi untuk baca-baca berita ya biar lucu-lucu juga sih. Konoha. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Di minggu depan kita bakalan live lagi. Ya pastinya bakalan lebih seru ya. Karena nanti saya bakalan dari Pak Herianto Super. Ini di mana, Dek? Maksudnya domisili saya. Saya Medan, Pak. Jadi ini buat Pak Herianto yang belum tahu mungkin ya. Jadi nanti minggu depan bakalan saya juga ya gantikan kawan live TikTok pada hari Selasa. Oke. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Buat teman-teman ya pastinya minggu depan bakalan lebih seru dan mungkin lebih rame ya. Jadi boleh nanti minggu depan kita diskusi. Saya end dulu ya live-nya. Terima kasih semua.